Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putu Aisyah Saraswati. Saya di sini ingin menjelaskan cara membuat database menggunakan PostgreSQL guna untuk menyelesaikan ujian akhir semester, dan juga saya berasal dari kampus STEMIK Hang Tua Pekanbaru dan program studi Sistem Informasi. Jadi kita nggak perlu bertanya-tanya lagi lah ya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat database di Postgre. Baiklah, di sini saya akan memulai membuat database-nya dengan cara kan karena kita UAS jadi pasti ada soalnya dong. Nah, di sini kita udah ditentuin sama dosen pengampu mata kuliah DBMS ini dengan membuat database bengkel. Oke, selanjutnya saya akan kembali ke Postgre-nya. Di sini pertama kita klik kanan dulu pada bacaan database. Database di sini klik create, terus database. Nah, di sini kita buat nama yang mau kita inginkan. Contohnya kita bikin aja di sini namanya DB Bengkel. Terus klik save. Dia loading. Nah, setelah udah klik save itu dia bakal jadi di sini bacanya ada DB Bengkel. Untuk membuat tabel, kita pilih bagian skema ini, terus klik di sini pada public, klik aja kanan, create table. Karena nggak hafal juga tabel-tabel yang kita inginkan, kita tengok aja ya, sama nengok. Kita jadiin 2 layar aja biar mempermudah, nggak perlu bolak-balik juga. Sini ada di tabel master ada data barang, kita buat data barang ya. Barang, nama tabel yang mau kita buat nih usahakan yang simple aja, nggak usah ribet kayak huruf besar, huruf kecil, contohnya. Nah, di sini bagian kolom kita untuk menambahkan field. Di sini ada 1 2 3. Ada 6 field tuh, 2 3 4 5 6. Nah, dan juga usahakan nama field tuh yang nggak usah yang kayak ribet-ribet juga, usahanya pakai huruf kecil aja deh gitu ha. Atau kita mau bikin kayak misalnya ID barang seperti ini juga bisa, atau ID yang pun di belakang juga bisa, barang ID. Dan kalau saya biasanya tuh lebih suka pakai underscore sih, biar lebih kayak tahu aja gitu barang ID kayak gini. Tapi itu terserah kalian mau seperti apa, mau bikinnya senyaman kalian lah gitu. Di sini kita pilih tipe data itu varchar, lengthnya 10, dan di sini karena dia ID jadi dia penentunya juga datanya pasti berbeda. Kita pilih primary key. Sini saja nama barang, karakter, sudah beli. Di sini kenapa kita pakai varchar?
karena kan datanya juga kita nggak ada untuk ditransaksikan, seperti kayak ada penjumlahan, pengurangan, atau pokoknya kayak gitu. Jadi kita lebih baik pakai voucher aja, sehingga untuk masukin angka pun juga bisa tanpa kita harus ada transaksi seperti itu. Nah, setelah kita udah buat fieldnya, isi fieldnya semua, kita tekan save. Di bagian ujung sini, save. Dan hasil save-nya itu bakal jadi di sini T barang, tabel barangnya. Nah, kita akan buat kayak gitu semua tabelnya dengan cara yang sama. Oke. Gak susah kan, mudah banget sih. Kalau untuk buat tabelnya masih mudah, tapi kita nggak tahu. Untuk kedepannya. Dan untuk membuat semua tabelnya dengan cara seperti itu ya. Nah, setelah kita udah ngisi data di barang ini, kita langsung save. Di sini ada save data change, atau klik F6, klik aja save data change. Gunanya itu tuh untuk data yang udah kita isi tuh biar tersimpan, jadi nggak hilang gitu. Nah, kita contoh lagi. Satu contoh jasa, select from jasa. Nah, begitu juga sama dengan yang barang tadi, kita klik save data change. Nah, seterusnya seperti itu kita untuk mengisi data ya. Nggak ada caranya sama, nggak ada yang berubah.
setelah kita udah ngisi data tadi, selanjutnya itu kita bakalan bikin view yang seperti yang sudah ditentukan oleh soal. Ya, di Postgres ini kita nggak bakal bisa bikin view seperti ini, tapi kita paling nggak bikin data yang ditampilkan seperti yang di sini ya. Nah, di sini kita udah bakal menampilkan nomor daftar, nama pelanggan, nomor polisi, jenis kendaraan, dan keluhan. Nah, di sini udah ada nampilin isi data dari tabel pendaftaran. Selanjutnya, karena di sini kita pakai periode, sini kan menggunakan waktu tertentu. Jadi kita memanggil melalui tanggal. Nah, kita tinggal nambahin aja sini nah, di sini kita tinggal nambahin where, berarti maksud itu data select tabel pendaftaran, nomor nama pelanggan, nomor polisi, jenis kendaraan, keluhan, tanggal dari tabel pendaftaran, di mana tabel pendaftaran itu berdasarkan tanggal 2020 bulan 6 tanggal 1 and tanggal pendaftaran tanggal 2020 7 dan 6. Jadi di sini maksudnya dia bakalan ngambil data dari tanggal segini bulan 6 tanggal 1 sampai 7 tanggal 6 bulan 7. Nah, gitu, itulah menggunakan where tadi itu. Maksud tuh dia bakal ngambil data yang kayak udah kita sesuaikan, oh dari tanggal segini sampai tanggal segini, dan data yang muncul pun dari tanggal 6 sampai tanggal 3. Kenapa di tanggal 3? Karena di situ jadi dia bakal ngambil data seperti itu ya, menggunakan where. Selanjutnya kita bakalan bikin faktur servis kendaraan. Dan untuk menambahkan, untuk nampilin ke view-nya, kita tinggal copy aja query yang udah kita teskan di query tool, tinggal kopikan. Selanjutnya klik di sini view, create view. Sini tinggal bikin view pendaftaran. Nah, tinggal kita copyin aja dan itu save. Nah, jadi ketika kita mau manggilnya tuh tinggal kayak gini, manggil view-nya tuh select from view pendaftaran. Jadi kita manggilnya cuma kayak gini ya. Nah, itu bakalan keluar kan nomor, nama, nomor polisi, kendaraan, keluhan, dan tanggal. Oh, salah lihat. Nah, dia bakalan keluar semua data dan ininya berdasarkan dari coding yang kita udah masuk ke view tadi. Selanjutnya kita akan buat yang kedua, servis kendaraan. Sini kita akan buat yang kedua view-nya.
Nah, kita coba di query editor itu, karena di sini dia ada join dengan harga jual dan jumlah yang dari tabel detail service dan detail service. Jadi di sini tuh untuk laporannya ini, untuk entry ini bahkan digabungkan dari tabel barang dan detail service menggunakan join. Jadi TB ini maksudnya kan select tb.barang_id. TB sendiri maksudnya itu variabel yang bakal digunakan nanti. Di sini kita bikin aja TB ini maksudnya tabel barang_id, TB nama _barang. Nah, ini field yang kita ambil dari tabel barang. Selanjutnya TDS harga jual. TDS ini sendiri itu maksudnya tabel detail service yang kita jadikan sebagai variabel TDS harga jual, TDS jumlah jual from tabel detail service TDS join. Nah, kita join tabel barang menggunakan barang _id, karena di tabel detail service sendiri ada foreign key barang_id, dan kita klik run dan hasilnya barang_id jadi muncul hasil join di tabel tersebut. Di sini karena kita bakal nyobain berdasarkan faktur. Di sini kita pakai periode, itu maksudnya menggunakan kayak memanggil data tertentu gitu. Jadi dengan where faktur sama dengan JS00ID. Jadi kita memanggil berdasarkan faktur JS00ID tersebut. Nah, setelah kita kayak fix udah dari query editor, kita tes query-nya, setelah berhasil baru kita masukin ke bagian view. Ini yang untuk fakturnya ini bisa dirubah-rubah ya, tergantung mengambil data yang seperti dari data nomor berapanya. Kita bakalan copyin aja query yang udah kita tes dan setelah itu kita tinggal manggil aja dari select from view detail service. Nah, dia bakal ngeluarin data yang dari query yang di detail service tadi di view. Jadi dan sebenarnya ini kan di sini ada kode nama jasa dan harga, dan ini
kalau untuk di Postgres sendiri itu nggak bakalan bisa dibuat seperti ini kan. Jadi kita mau nggak mau jadi bikin 3 view untuk di Postgres-nya. Tapi untuk kalau misal seandainya untuk di webnya itu bisa kita tampilin seperti ini gitu laporannya. Jadi mau nggak mau kita bikin 3 view. Kita menggunakan join tadi. Karena kita nambah satu view lagi, berarti view detail jasa. Nah, di sini kita ambil TJ tadi seperti yang kita yang seperti disebut tadi. TJ itu variabel yang akan digunakan. Sini jasa underscore ID, nama jasa, tarif, harga. Oh, tarif nggak masuk ya, jadi sampai harga aja. Nah, di sini kita mengambil foreign key-nya jasa ID yang ada di tabel detail jasa, dan di tabel jasa pun ada jasa ID. Nah, jadi kita ambil bermuarin. Nah, hasilnya begini, ada jasa underscore ID, nama jasa dan harga. Dan ketika di sini kita tes pakai where ya, berhasil apa enggak. Jadi di sini bakalan memanggil kayak berdasarkan faktur yang kita panggil. Setelah itu kita buat lagi di view-nya. View detail jasa sengaja. Dan begitu juga pemanggilan pakai select from view detail jasa. Nah, jadi hasilnya tuh juga bakalan muncul dari view detail jasa sendiri. Nah, baiklah, segitu penjelasan tentang cara membuat database di Postgres sampai menampilkan view. Mohon maaf kalau ada yang salah ataupun penjelasan saya kurang jelas. Baiklah, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.